Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita sekalian. Kita ingin merenungkan sebuah doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dua surah di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang keduanya doanya sama persis, walaupun ada tambahan sedikit-sedikit, tetapi doa ini dikemukakan atau disampaikan oleh dua sosok yang berbeda. Sosok pertama adalah seorang nabiun minal anbiya, seorang nabi dari nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi, yaitu Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan yang kedua adalah doa yang dipanjatkan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang sudah berumur 40 tahun. Kita tidak akan membahas tentang doa ini dipanjatkan oleh umur 40 tahun, tapi kita ingin menggali faidah yang begitu besar dari doa ini untuk dijalankan sebagai bagian dari ajaran yang harus diterapkan dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Naml, ya. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan banyak nikmat yang luar biasa sampai seluruh pasukan yang dimilikinya terdiri bukan hanya dari manusia tapi juga dari bangsa jin dan hewan. Kenikmatan puncak yang diterima oleh Nabi Sulaiman alaihissalam sampai-sampai diajarkan bagaimana beliau bisa mengerti dan mendengar kata-kata yang diucapkan oleh makhluk-makhluk hewan, ya, yaitu semut di sini. Fatabassama dhahikan min qawliha. Nabi Sulaiman alaihissalam tersenyum, ya, tertawa mendengar perkataan semut di antara mereka ketika diperintahkan untuk masuk ke sarang-sarang mereka agar tidak diinjak-injak oleh pasukan Sulaiman yang melewati tempat mereka. Lalu dikatakan waqala, Nabi Sulaiman alaihissalam berdoa, ya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Doa ini yang sangat agung dan besar. Dan di ayat di surah lain dan di ayat lain, yaitu surah Al-Ahqaf ayat 15 dan 16 digambarkan tentang seorang yang berumur 40 tahun. Doanya sama, tapi akhirnya yang sedikit ada tambahan. Di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra hatta idza balagha asyuddah wa balagha 40 sanah qala rabbi auzi'ni, sama ya persis dengan doa Nabi Sulaiman alaihissalam tadi, an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Di sini ada tambahan yang berbeda. Kalau Nabi Sulaiman alaihissalam menambahkannya dengan wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin. Tapi di umur yang sudah mencapai 40 tahun, wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Di titik akhir yang mempunyai perbedaan sedikit kalimat, ya, tetapi dari awal sampai wa an a'mala salihan tarda sama antara Nabi Sulaiman alaihissalam dengan orang yang sudah mencapai umur 40 tahun. Artinya doa ini bukan hanya ditujukan buat orang yang sudah berumur 40 tahun, tetapi
semua orang yang telah mencapai puncak kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, dan di situ sangat dikhawatirkan bahwa seorang yang telah mendapatkan nikmat yang begitu besar terhalang untuk menyampaikan atau mengucapkan rasa syukur yang begitu dalam kepada Allah Azza wa Jalla. Terlupakan oleh banyak kenikmatan yang dianugerahkan kepada kita, kepada mereka, tanpa sadar telah menghalangi untuk mengucapkan rasa syukur yang begitu dalam pada Allah Azza wa Jalla. Doa ini mengajarkan beberapa faedah ilmu yang bisa kita gali, mendapatkan manfaat yang begitu besar. Yang pertama adalah bahwa mensyukuri nikmat Allah adalah budaya utama seorang mukmin. Seorang mukmin budaya dasarnya adalah selalu bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Sebab mereka meyakini secara utuh bahwa tak ada satupun di kehidupan mereka yang lepas dari nikmat Allah Azza wa Jalla. Ya, dirinya, matanya, kakinya, tangannya, nikmat dari Allah. Air minum yang disediakan, nikmat dari Allah. Keluarga yang dia dapatkan, nikmat dari Allah. Dia bisa berjalan, nikmat dari Allah. Dia bisa bertemu teman yang baik, nikmat dari Allah. Dia mendapatkan udara yang sehat, nikmat dari Allah. Jadi tak ada satupun kehidupan kita yang lepas dari nikmat Allah Azza wa Jalla. Kehidupan kita sendiri adalah bagian dari nikmat Allah. Keyakinan itulah yang menyebabkan mereka selalu melantunkan rasa syukur pada Allah Azza wa Jalla dan menjadikannya sebagai budaya yang terus diterapkan dalam kehidupan mereka. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan hal ini menjadi suatu yang sangat menakjubkan buat seorang bagi manusia, yaitu kehidupan seorang mukmin. Ajaban li amril mukmin, sangat menakjubkan semua kehidupan orang beriman itu. Inna amrahu kulla khair, semua urusannya, semua sisi kehidupannya, semua kejadian yang terjadi padanya kulluhu khair, semuanya tak ada yang tidak kebaikan, baik dari sisi negatif dipandang di satu sisi, tetapi tetap positif buat orang yang beriman, apalagi yang positif, ya, murni. Misalnya di sini disebutkan oleh Rasulullah SAW, walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, tidak ada semua ini kecuali untuk orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak akan bisa mendapatkan anugerah yang begitu besar ini, yaitu keajaiban kehidupan, ya. Semuanya khair, semuanya baik. Coba kita lihat, in asabathu sarra'u syakara, jika dia mendapatkan sarra, sesuatu yang menyenangkan jiwa, menggembirakan hati, baik untuk sisi kehidupannya, syakara, dia bersyukur. Fakana khairan lahu, itu baik baginya, sebuah kebaikan yang mendapatkan bukan hanya rahmat di dunia, tapi juga rahmat di akhirat, yaitu mendapatkan pahala yang besar. Wa in asabathu dharra, sesuatu yang dipandang negatif pada dirinya dan orang lain mungkin akan memandang negatif, yaitu sakit, lelah, capek, ujian, ya, hal-hal yang menyakitkan. Itu semua dharra, tetapi sabara, ketika seorang mukmin sabar, fakana khairan lahu, tetap baik baginya. Jadi dengan kondisi sakit, serba kekurangan, tidak memiliki apa-apa, direndahkan orang lain, tidak dipandang sedikit pun oleh pihak lain, ya, mengalami kesulitan dalam menggapai cita-cita, semua itu kullu khair, tapi sikapnya sabar. Ini budaya orang yang beriman. Yang pertama yang bisa kita raih dari kata doa yang kita panjatkan, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmatak. Nanti akan kita lihat mengapa Allah menggunakan kata-kata auzi'ni, ya, bukan kata-kata seperti yang lainnya, ursyudni atau alhimni, ya, ajarkanlah misalnya, atau ilhamkanlah, atau beri arahkanlah kepada, tidak, tapi auzi'ni. Nanti kita akan sampaikan. Yang kedua,
Faidah yang bisa kita ambil dari doa ini, Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Yang kedua adalah keimanannya kepada Allah, keimanan seorang mukmin kepada Allah, meyakini sekali bahwa langkah amalnya mensyukuri nikmat Allah. Jadi ketika dia mewujudkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla, dia meyakini bahwa itu adalah anugerah dari dia, dari Allah, bukan hasil usaha dia. Ini mengarahkan seorang mukmin untuk selalu bersyukur setiap saat tiada henti. Kenapa? Karena rasa syukur yang diucapkannya pun membutuhkan rasa syukur lain, yaitu rasa syukur dia bisa bersyukur. Karena bisa bersyukur itu murni anugerah. Banyak sekali orang yang diberikan nikmat dan diberi pengetahuan apapun, ketika rasa syukurnya tidak diberikan oleh Allah, terhalang dia untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi inilah yang apa yang diyakini, sehingga lantunan-lantunan kalimat yang terlontar dari orang-orang yang beriman diantaranya sangat besar, Abu ulaka bi ni'matika alayya. Aku mengakui sangat yakin bahwa bi ni'matika alayya, semua nikmat engkau ya Rabb kepadaku. Ya. Jadi lantunan ini menunjukkan keyakinan seorang yang beriman bahwa rasa syukur dia yang dia panjatkan dan dia lakukan untuk membuktikan rasa syukur itu murni anugerah dari Allah Azza wa Jalla, bukan karena kepintarannya, bukan karena bukan karena kesemangatannya yang tinggi, tidak. Kalau Allah halangi akan terhalang. Makanya dia selalu berdoa, Rabbi auzi'ni. Di doa-doa lain pun diungkapkan kalimat-kalimat yang sangat dalam oleh Rasulullah SAW yang menunjukkan bahwa seorang yang beriman meyakini prestise yang begitu agung dan besar. Begitu juga orang yang sudah mencapai 40 tahun menurut para ulama. Dia sudah mempunyai anak, sudah mempunyai istri, sudah mempunyai kehidupan yang mapan. Umur 40 tahun biasanya begitu. Ini masa kematangan, kenikmatan. Penghalangnya terlalu banyak untuk menghalangi dia mewujudkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah yang diminta kepada Allah Azza wa Jalla. Auzi'ni, ya Allah, hilangkan semua penghalang yang menyebabkan saya tidak bisa bersyukur kepadamu. Puncaknya itu. Walaupun makna beberapa tafsir tidak mengungkap asal makna ini, tetapi beberapa ulama tafsir mengatakan bahwa kata auzi ini itu begitu aslinya, bahwa dia meminta kepada Allah agar semua penghalang untuk rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla dihilangkan. Jadi lebih dalam. Saya juga melihat pernah dalam satu ungkapan tafsir bahasa, ya, kalau antum membagikan sembako kepada masyarakat, di dalam bahasa Arab sering disebutkan tauzi', ya, pembagian. Ini mengisyaratkan ada sesuatu yang sangat agung. Saya tulis di sini tentang kata tauzi' itu. Ini berarti bahwa nikmat yang diberikan kepada seorang hamba dengan kata tauzi' ini menandakan anugerah pemberian Allah dengan ilmunya yang tak mungkin salah memberi. Orang kalau mau mentauzi membagi-bagikan sembako, dia sudah petakan berapa orang miskin yang akan diberikan, gitu ya, di mana, di lokasi mana, lalu berapa paket yang harus kita berikan untuk satu orang, sudah dihitung berdasarkan perhitungan kita, gitu, yang akan memberikan. Ini berarti ketika auzi'ni, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezekinya itu dengan ilmunya. Jadi nggak mungkin salah. Tidak ada di anggapan seorang mukmin Allah memberikan nikmatnya salah kepada orang lain, bukan kepada dirinya. Ini ungkapan yang luar biasa, bahwa seorang mukmin meyakini sekali bahwa Allah memberikan nikmatnya dengan ilmunya yang tak mungkin salah dia menempatkan kepada siapa nikmat itu diberikan. Ya, ini yang pertama.
Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerahnya dengan hikmahnya yang pasti sesuai dengan kadarnya masing-masing. Nggak akan lebih kadar itu dan nggak akan mungkin dikurangi kadar itu. Sesuai dengan kadar yang Allah tahu hikmahnya buat setiap hambanya dan makhluknya. Jadi jangan sampai di antara kita kurang menyadari bahwa nikmat yang diberikan kepada kita itu kurang kadarnya, nggak sesuai dengan standar kita. Tidak. Allah tahu persis kadar masing-masing nikmat yang diberikan kepada makhluknya dan hambanya. Ya. Yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmatnya sesuai dengan keadilannya. Adil. Tak mungkin tidak adil. Menempatkan pada tempatnya masing-masing. Si A diberikan sekian dengan nikmat yang bentuknya ini. Si B diberikan nikmat sekian dan dalam bentuk seperti ini. Masing-masing berbeda dengan ukuran masing-masing dan hanya Allah yang tahu sesuai dengan kadar keadilannya yang sangat adil, ya, dalam poin ini. Ini makna dari kata auzi ini. Jadi ada dua kandungan besar yang terkandung di dalam ungkapan Rabbi auzi'ni. Ya Allah, Rabbi auzi'ni, berikan aku, anugerahkan kepadaku, bagikan kepadaku, auzi'ni, ya. Poin itu. Ini yang sangat harus didalami terus-menerus bahwa nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan masing-masing sudah ditentukan kadarnya oleh Allah Azza wa Jalla. Kita hanya tinggal bersyukur atau tidak bersyukur. Yang keempat, di dalam doa ini kita diajarkan untuk jangan sampai semua kenikmatan yang Allah berikan sebesar apapun, sepuncak apapun, melupakan orang tua kita, bahkan membelakangi orang tua kita. Coba kita lihat di dalam doa Sulaiman alaihissalam. Di dalam doa Nabi Sulaiman alaihissalam, kata-kata walidayya, kedua orang tuaku, itu disandingkan ketika wa alayya. Tetapi diakhirkan yang namanya wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Ya Allah, masukkanlah aku dengan rahmatmu di golongan hamba-hamba engkau yang saleh. Nabi Sulaiman alaihissalam mendapatkan pengikut yang luar biasa setia. Tetapi tetap saja Nabi Sulaiman minta digolongkan bersama mereka di akhir setelah menyebutkan kedua orang tuanya. Ini mengajarkan kepada kita agar jangan sampai sebesar apapun kau punya pengikut, diagungkan bagaimanapun oleh pengikutmu, kau tetaplah anak dari seorang ibu dan ayah dan ibumu. Ya, dia harus didahulukan dalam memberikan nikmat kepada hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Ini coba kita lihat lagi di dalam ayat yang Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, dan untuk kedua orang tuaku, wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati. Walaupun kau sudah 40 tahun, sudah mendapatkan istri, sudah mempunyai anak, sudah mempunyai cucu mungkin, gitu maksudnya, ya. Tapi tetap dia diakhirkan cucu-cucumu, keturunanmu, yang didahulukan adalah walidayya, kedua orang tua. Masya Allah, suatu yang tak bisa kita bayangkan bagaimana Allah Azza wa Jalla sangat memuliakan orang tua, ya, mendahului semua manusia lainnya selain yang terkait dengan agama, yaitu Allah Azza wa Jalla, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dinul Islam. Ya, selain itu dahulukan orang tua, termasuk para pengikut dan orang-orang yang beriman secara menyeluruh, didahulukan kedua orang tua. Ya, ini menyadarkan kita bahwa nikmat terbesar, ya, dari seorang anak adalah orang tuanya. Ya, nikmat terbesar dari seorang anak adalah kedua orang tuanya. Mudah-mudahan kedua orang tua kita pun masing-masing tergolong orang-orang yang diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla dan dimasukkan bersama-sama di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang didoakan oleh para al-anbiya war rasul.
Nabi Ibrahim alaihissalam dalam doanya pun selalu menyandingkan kedua orang tuanya. Dalam surah Ibrahim ayat 41 beliau berdoa, Rabbana ighfirli wali walidayya, Rabbana ighfirli wali walidayya, ya Rabb kami ampuni aku dan kedua orang tuaku. Baru walil mu'minina, dan untuk orang-orang yang beriman. Jadi beliau, kedua orang tua, orang-orang yang beriman. Nabi Nuh alaihissalam juga berdoa seperti persis sama, mendahulukan kedua orang tua. Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baiti mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, wali walidayya, kedua orang tuaku. Terus baru orang yang masuk ke rumahku dalam keadaan beriman, dan walil mu'minina wal mu'minat. Faidah yang begitu besar, pelajaran yang begitu berharga. Yang kelima, kita selanjutnya diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam doa ini meminta kepada Allah memberikan anugerah amal saleh yang diridhoinya kepada kita. Jadi amal saleh yang diridhoi, satu amal saleh yang diridhoi Allah jauh lebih berharga daripada banyak beramal saleh tapi tidak diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Diridhoi berarti mengandung unsur lain dari sekedar beramal saleh. Ya, beramal saleh banyak yang gugur tidak diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla karena tidak ikhlas, karena tidak sidqul azimah, tidak jujur dalam mengungkapkan keimanannya kepada Allah Azza wa Jalla, banyak menyimpan rahasia terdalam yang melawan kehendak Allah Azza wa Jalla. Itu bagian yang, sehingga masalah keridhaan Allah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu masalah yang terbesar dari setiap amal saleh yang kita lakukan. Jadi, amal saleh yang kita lakukan jangan hanya ditinjau dari segi banyak atau dari segi mengikuti tata cara yang normal, sunnah-sunnah saja, tidak. Tapi harus dilihat juga dari segi batinnya kita dalam mengungkapkan amal saleh itu. Bagaimana jiwa kita dalam mengungkapkan amal saleh itu? Apakah mengandung semua sisi-sisi yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau banyak penyakit yang menghalangi dari keridhaan Allah Azza wa Jalla? Ya. Di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 72, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bahwa semua kenikmatan surga yang didapat oleh orang beriman pun, yang paling tertinggi dari semua kenikmatan itu adalah keridhaan Allah Azza wa Jalla. Keridhaan Allah Azza wa Jalla. Dalam surah At-Taubah ayat 72, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa'adallahul mu'minin wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati adn wa ridwanun minallahi akbar. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Keberuntungan yang sangat besar adanya di keridhaan Allahnya. Ya. Walaupun kenikmatan begitu banyak didapatkan oleh orang yang beriman, Allah menjanjikan orang-orang yang beriman, baik laki-laki, baik wanita, jannatin, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, tempat-tempat tinggal yang begitu indah dan menakjubkan. Fi jannati adn, di ibu kota surga. Waridwanun minallahi akbar. Sedangkan keridhaan dari Allah lah yang paling agung dari semua itu. Nggak ada selain. Sehingga di surga, ketika ditanya kepada orang-orang surga apa yang paling agung buat mereka, di dalam riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tabaraka wa ta'ala yaqulu li ahli jannah." Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala berfirman kepada penghuni surga, "Ya ahlal jannah, wahai penghuni surga." Fayaqulun labbaik wa sa'daik rabbana. Ya, labbaik rabbana wa sa'daik. Ya Rabb kami, labbaik, siap. Fayaqul hal raditum, kalian sudah ridha, senang? Fayaqulun, apa yang mereka katakan? Wa ma lana la narda, bagaimana kami tidak sudah ridha? Wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqika, engkau telah memberikan kepada kami apa yang tidak engkau berikan kepada makhluk-makhlukmu.
Fayaqulu ana u'tikum afdala min dzalika. Aku akan memberikan kepada kalian apa yang lebih besar dari itu semua. Faqalu ya Rabb wa ayyu syai'in afdalu min dzalika? Apa yang lebih besar lagi dari surga yang penuh kenikmatan ini? Fayaqulu uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Aku halalkan, aku berikan kepada kalian keridhoanku, dan aku tidak akan pernah murka selama-lamanya setelah ini. Keriduan yang begitu agung, ya, diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau sudah diridhoi, apa sih yang tidak bisa diminta oleh Allah kepada Allah Azza wa Jalla? Besar sekali. Ini hal yang penting. Jadi mencari keriduan Allah adalah puncak dari peribadatan. Peribadatan kita harus mencapai dan menggapai sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai digugurkan amal-amal saleh kita oleh penghalang-penghalang yang bisa menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya riya, ya sum'ah, ya apalagi man wal ada, man artinya mengungkit-ungkit amal saleh di hadapan Allah Azza wa Jalla. Saya sudah begini, saya sudah begitu, saya begitu, saya begitu. Itu pun bagian dari penghapus dari keridhaan Allah Azza wa Jalla. Yang ketujuh, kita diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam doa ini dengan mengharapkan kita dimasukkan menjadi hamba-hambanya yang saleh. Hamba-hambanya yang saleh. Suatu kebahagiaan seorang hamba ketika dia digolongkan menjadi orang-orang saleh, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam, wa adkhilni birahmatika fi ibadikas salihin, masukkanlah aku dengan rahmatmu di dalam golongan hamba-hambaku yang saleh, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia berarti amal-amal kita, sikap-sikap kita, prinsip-prinsip kita itu digolongkan menjadi golongan orang-orang yang saleh, dan di akhirat kita digiring, dikelompokkan dan dimasukkan ke dalam surga termasuk bersama orang-orang yang saleh. Ini doa yang diajarkan kepada kita. Jadi minta sebesar-besarnya agar nikmat kita dilengkapi oleh kita digabungkan bersama orang-orang yang saleh. Jangan sampai kita bersama orang-orang yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah yang kedelapan. Dari doa ini kita bisa mengambil pelajaran bagi kita yang tidak dianugerahi harta dan kekuasaan. Tadi nikmat yang besar yang diberikan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, nikmat prestise, nikmat jabatan, nikmat harta, apalagi nggak ada yang bisa diberikan kepada selainnya kecuali kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, kenikmatan yang terpuncak dari semua kenikmatan dunia, ya, dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Bagi kita yang tidak diberi anugerah seperti itu, karena memang tidak mungkin lagi ada setelah Nabi Sulaiman alaihissalam, kita diberi anugerah yang cukup besar setelah umur kita 40 tahun. Ya, yang tadi saya ceritakan, kita sudah diberikan istri, ya, anugerah besar. Tinggal bisa dijaga atau tidak dijaga. Kita diberikan anak keturunan, luar biasa. Nikmat yang agung, luar biasa. Kita bisa diberikan kecukupan kehidupan, kecukupan, nggak melimpah memang, tapi air yang bisa kita gunakan untuk mandi sehingga mencapai pori-pori tubuh kita. Semangat lagi kita waktu pagi-pagi berangkat mencari kehidupan masing-masing kita. Kita masih bisa meminum air di setiap fase waktu-waktu kita. Semua kenikmatan yang tidak bisa dihitung oleh tangan kita sekalipun, oleh lautan sekalipun, ya, itu tidak bisa dihitung. Tapi terkadang terlupakan semua itu, seakan-akan ini bukan kenikmatan. Ini hanyalah laluan hidup yang mau nggak mau kita lewati. Seakan-akan tidak ada itu di air yang kita minum sebagai sebuah kenikmatan besar.
tidak ada di HP yang kita miliki sebagai sebuah kenikmatan besar. Tidak ada waktu kita pulang ada istri dan anak-anak yang menyambut kita waktu pulang. Tidak ada semua. Itu hanyalah fenomena kehidupan. Semua itu bisa mengurus keimanan kita tanpa sadar, ya. Untuk itu di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan wa aslihli fi dzurriyyati. Jangan lupakan bersyukur kepada anak keturunan yang diberikan kepada kita oleh Allah Azza wa Jalla, agar kita syukuri. Dengan apa? Wa aslihli. Islahkan mereka ya Rabb. Islahkan anak keturunan saya. Jangan sampai jadi nikmah. Yang tadinya nikmah jadi nikmah. Yang tadinya nikmat menjadi bencana besar. Bencana besar yang sering kita lupakan adalah anak keturunan kita. Dia menjadi azab buat kita. Ya, jangankan di akhirat, di dunia mungkin bisa menjadi azab buat kita. Tanpa sadar kita sudah melupakan mereka. Pendidikan mereka, pengarahan kepada mereka, tuntunan kepada mereka, petunjuk kepada mereka, bimbingan kepada mereka, semua kita lupakan. Kita hanya bisa seperti ayam ternak yang dikasih makan, selesai dikasih makan, itu saja. Lupa, ingat wa aslihli fi dzurriyyati. Minta mereka diperbaiki oleh Allah Azza wa Jalla. Titipkan anak istri kita kepada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan mereka islah. Mereka diperbaiki akhlak mereka, diperbaiki fisik mereka, diperbaiki akal mereka, diperbaiki masa depan mereka, diperbaiki kehidupan mereka dengan keluarganya, diperbaiki semuanya. Wa aslihli fi dzurriyyati. Doa yang sangat luar biasa tapi jarang kita lantunkan. Ya, semua kehidupan kita ada di sini. Bayangkan oleh kita, semua kehidupan yang kita lalui ada di doa ini. Yang kalau kita ucapkan doa ini sudah cukup buat kita untuk mengcover semua kehidupan kita. Ya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaik. Terakhir Allah tutup inni tubtu ilaik. Sekuat apapun kau mensyukuri, sebesar apapun upaya kau untuk berbuat syukur, mengungkapkan rasa syukur, mengagungkan Allah Azza wa Jalla, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap kau seorang hamba yang pasti salah dan pasti keliru, pasti lalai, pasti kurang, pasti tidak akan mungkin mencapai derajat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Inni tubtu ilaik. Kita tetap bertobat pada Allah Azza wa Jalla, untuk diajarkan kepada kita tetap tawadhu dalam setiap ungkapan-ungkapan yang kita minta kepada Allah Azza wa Jalla, ditutup dengan inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kita tetap menjadi orang yang Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai Allah cabut keislaman kita sampai akhir hayat kita, sehingga doa ini ditutup dengan minal muslimin sampai mati. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menetapkan kita di kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah insyaallah taala. Ini yang bisa kita petik dari faidah doa yang seharusnya banyak kita lantunkan, karena doa ini Allah Subhanahu wa taala telah cantumkan di dalam dua surah yang sangat agung, ya, yang orang-orang yang telah mencapai puncak kenikmatan yang begitu besar, dan ditutup oleh Allah Azza wa Jalla dengan kalimat ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Mereka itu orang-orang yang wawasainal insan, sudah mengungkapkan rasa syukur yang begitu dalam pada Allah Azza wa Jalla dan kepada kedua orang tuanya, karena melalui kedua orang tuanya lah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia tersalurkan, gitu ya. Ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal mereka yang lebih baik dari amal mereka. Maksudnya Allah balas semua yang mereka
amalkan sebagai tanda syukur itu dengan yang lebih baik dari yang mereka amalkan. Karena tak mungkin mereka itu bisa masuk ke dalam surga dengan membayar hanya dengan amalnya. Tak mungkin. Semuanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengukur dengan amal kita, tak mungkin bisa kita menggapai jannah Allah Subhanahu wa taala. Wa natajawazu an sayyi'atihim. Kami lupakan, kami maafkan, kami hapus seluruh kesalahan-kesalahan mereka fi ashabil jannah, sebagai penghuni-penghuni surga. Ini Allah katakan wa'das sidqil ladzina kanu yu'adun. Ini benar-benar janji yang tak mungkin dusta. Ini janji yang paling terjujur dan paling terbenar, ya. Tak mungkin Allah menyalahi janjinya. Kalau kita meyakini bahwa upaya doa ini kita lantunkan dan Allah membalasnya dengan yang luar biasa, insya Allah kita tidak akan mungkin meninggalkannya. Di mana saja kita upayakan untuk bisa berdoa dengan doa ini, ya. Di waktu sujud, di waktu malam, di waktu berjalan. Kenapa? Karena mencakup banyak sekali sisi-sisi kehidupan kita yang kita lupakan, ya. Sekali lagi, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.